Allah itu tidak punya kewajiban dalam melakukan apa yang Allah buat. Jadi Allah itu nggak punya kewajiban. Dalam artian Allah nggak wajib memasukkan orang yang taat itu ke surga. Dia wajib. Dan tidak wajib bagi Allah memasukkan orang ahli maksiat, orang kafir itu ke neraka. Itu nggak wajib. Boleh-boleh saja jais. Orang kafir itu wajib dia masuk neraka. Orang iman wajib dia masuk surga. Enggak. Jais saja, bukan wajib. Karena tidak ada yang mewajibkan Allah. Allah itu Tuhan. Kalau ada yang mewajibkan Allah, berarti ada lagi Tuhan yang di atas Allah yang berikan perintah wajib kepada Allah. Makanya tidak ada yang seperti itu. Allah itu nggak ada yang mewajibkan apapun dalam perbuatan. Maka Allah memasukkan orang taat ke surga itu boleh saja. Orang yang maksiat, orang kafir ke neraka dimasukkan, ya boleh saja, bukan wajib. Paham ya? Cuman kita ketahui bahwa Allah itu zat yang maha la yukhliful mi'ad. Dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina biha abada wa'dallahi haq wa man asdaqu minallahi qila. Walladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatin tajri. Orang-orang yang mukmin yang beramal soleh, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina biha abada, mereka kekal di situ. Wa'dallahi haq, dan itu sudah menjadi janji Allah. Walaupun itu hanya jais saja bagi Allah untuk memasukkan orang taat itu ke surga, jais itu. Tapi jaisnya dalam artian ya Allah sudah berjanji, wa'adallahi haq, Allah telah berjanji, dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji bahwa orang yang taat itu masuk surga. Paham maksud saya? Bukan wajib Allah masukkan surga. Tidak ada kewajiban, tidak ada yang mewajibkan Allah. Seperti tadi, kalau sampai ada yang mewajibkan Allah untuk, atau yang memaksa Allah memasukkan orang taat ke surga, berarti kesannya ada Tuhan lagi mungkin yang lebih besar dari Allah yang memerintahkan Allah untuk mewajibkan orang. Maka nggak ada itu, nggak ada. Itu cuman boleh dalam artian dah janji juga Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mukmin beramal soleh akan masuk surga yang di bawahnya mengalir kekal di dalamnya. Wa'adallah, dan itu sudah janji Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha, tidak ada yang paling benar atas janjinya, atas perkataannya kecuali Allah. Nah, berpegang kita di situ. Karena Allah sudah berjanji orang taat itu masuk surga, walaupun Allah tidak punya kewajiban. Paham ya? Jangan sampai disalahpahami. Ini maksudnya supaya kita ini tidak sombong dengan amal kita. Tidak sombong. Kalau amal soleh pasti tamu surga. Nah, masuk surganya kita dengan rahmat Allah. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan karena amal. Kalau dengan amal kita ini kita mau masuk surga sangat tipis. Apa ada serius amal-amal tak? Salat berjamaah itu yang wajib doang kadang, telat tegawe. Kadang lelah tegawe. Ini yang wajib itu. Buru-buru berjamaah pun kadang telat masuk. Kadang ngantok-ngantokan. Belum lagi yang sunnah, buru-buru kita mau gawe yang sunnah. Zikir. Kadang-kadang demi zikir pun sambil malas-malasan. Ini baru kebaikan, baca Al-Quran jadi pajangan doang Al-Quran, tasbih tekantongan doang. Itu baru ibadah, saking lemah itu ibadah. Deman lalin ke ibadah, bu zikir seberapa di tempat ngobrol sampai subuh kadang betah. Belum maksiat, Dan kita tahu apa lihat wahbe, dia bicaraan dengan atin dan narabai dek demani dengan lapu dengan dia tak jak tandalah hantamu surga dek nembau ada buat kesalahan.
Makanya itu tamu surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Karena rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna bahwa Allah memasukkan orang ke surga yang taat itu boleh saja, seperti itu. Bukan wajib, boleh. Tapi sudah janji Allah dalam Al-Quran, siapa yang amal soleh itu dimasukkan surga. Nah, terus kita beryakin bahwa Allah itu zat yang maha sempurna, yang tidak pernah ingkar janji. Nah, ini yang kita pegang. Tetap dalam keyakinan ini adab kita. Karena kalau kita katakan Allah wajib pokoknya tamat dengan taat ke surga, ini enggak adab, kesannya ada yang merintahkan Allah. Berarti kesannya ada lagi Tuhan yang di atas, Allah itu mustahil. Paham ya? Nah, kita ini menuju surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Dek napa karena sembahyang, karena kasih sayang Allah tetamu surga ini. Keselamatan dari neraka doang, bukan karena itu tinggalkan maksiat, bukan karena kasih sayang Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa itu yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita itu. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, la yadkhul jannah ahadun bi'amalihi. Nabi sabdakan, tidak akan pernah masuk surga seseorang. Ini Nabi sendiri yang sabdakan, tidak akan pernah seseorang itu masuk surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, engkau ini tidak masuk surga dengan amal. Naam wala ana, aku juga enggak masuk surga dengan amal. Nabi sendiri katakan seperti itu, illa anta ghammadani Allah bi rahmatih wa fadlih, kecuali karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah lah aku masuk surga. Tapi tetap ya Nabi Muhammad itu ahli surga, pimpinannya ahli surga. Bukan berarti tidak mau surga Nabi Muhammad, tidak beli, karena beliau juga surga diciptakan. Ini maknanya supaya kita ini jangan sombong dengan amal, wah kuat ibadah terbokok wah merasa paling pasti tamu surga, serius dengan lemah amal, persangkaan jantan neraka. Jangan sombong dengan amal. Karena kita ini semua bisa amalnya juga karena pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong Allah lah nggak bisa kita. Dalam Al-Quran memfirmankan, walaula fadlullahi alaikum warahmatih ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullah, kalau bukan karena fadl Allah warahmatih dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun orang yang akan dia terselamat dari segala keburukan. Itu ini bisa terselamat dari keburukan karena itu atau karena Allah? Hah? Selamat dari keburukan, bencana, selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari segala bentuk kekacauan, itu karena Allah. Itu tinggalkan maksiatnya karena kuat atau karena itu tolong si Allah Ta'ala? Ya oke, ya jawab. Karena Allah kita bisa tinggalkan maksiat ini bukan karena kesolehan, bukan karena ketaatan, bukan karena jadi wali terus putar demen le maksiat, karena Allah sayang li itu tolong cahaya nur li ate sehingga kita benci kepada maksiat, bukan karena kita mampu, aku sama mampu tinggalkan maksiat karena imanku kuat, bukan. Walau la fadlullahi alaikum warahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat pada Allah, tidak ada pun satu orang yang bisa selamat dari kalian. Maknanya kita semua bisa selamat dari segala bentuk macam-macam apapun itu karena ditolong oleh Allah. Begitu juga kita amal soleh, kita ngaji, kita dakwah, kita sholawat, apapun itu juga karena pertolongan Allah, bukan karena itu soleh. Aku bisa istiqomah ngaji, ngajahan karena aku ulama, aku ustaz, aku wali, bukan. Karena kita ditolong oleh Allah. Karena pertolongan Allah lah kita bisa berbuat segala bentuk kebaikan. Tanpa pertolongan kita nggak bisa. Diri kita diciptakan oleh Allah, keinginan berbuat baik diciptakan oleh Allah, kekuatan diciptakan oleh Allah, kepahaman diciptakan, diberi oleh Allah. Dari mana kita? Aslinya tidak ada, semua dari Allah. Di dalam kitab disebutkan, diceritakan Al-Mustadrak
Imam Suyuti menceritakan bagaimana ini supaya kita menyontohkan. Disebutkan dalam kitab itu hadis kudusi kalau nggak salah itu, dulu ada orang yang ahli ibadah zaman Bani Israel. Ibadah ini sudah 500 tahun ibadah tanpa pernah maksiat sedikit pun ibadah. 500 tahun ibadah tanpa pernah maksiat. Maka dia katakan, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan amalanku. Ya Allah, masukkan aku dengan amalku yang selama 500 tahun tanpa pernah maksiat. Maka Allah katakan, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, kata Allah. Orang ini protes, ya Allah, kok aku masuk surga dengan rahmatmu? Mana amalanku yang 500 tahun itu? Mana amalanku yang 500 tahun kok dengan rahmat? Dari kecil aku ibadah sampai sekarang nggak pernah maksiat. Mana hasilnya? Maka Allah katakan, oke, kalau kamu mau masuk surga dengan amalanmu, sebentar, katanya. Kita berurusan sekarang. Kalau kamu mau masuk surga dengan amal, bukan dengan rahmatku. Maka malaikat suruh, hei malaikat, ambil semua amalannya yang 500 tahun itu dan ambil satu biji matanya, taruh di timbangan. Di sebelah kanan itu taruh amalnya 500 tahun dan satu biji matanya taruh di sini. Mana yang lebih berat? Betul. Ambil semua amalan yang 500 tahun itu ditaruh di sini. Kemudian satu biji matanya ditaruh di timbangan. Ternyata sama berat. Antara nikmat mata itu dengan amalan yang selama 500 tahun sama berat. Kaget dia. Nah, sekarang cungkil lagi yang sebelah. Jungkil mata yang sebelah taruh, otomatis kan kalah satu biji mata aja, nikmatnya itu mengalahkan amal yang selama 500 tahun. Kalau diambil lagi yang sebelah ditaruh, tentu kalah. Baru dia sadar, Allah, ternyata nilai amalku selama 500 tahun itu tidak kalah lebihnya ketimbang nikmat satu biji mata yang Allah berikan kepada aku. Nangis saya, Allah, masukkan aku dengan surga dengan rahmat. Coba dengan mata ini semua kita bisa ibadah, semua kita bisa buat. Nah, itu baru biji mata itu, satu biji mata itu mengalahkan ibadahnya yang 500 tahun. Belum nikmat dua mata, napas, nikmat apalagi kesehatan. Itu kalau ditimbang udah nggak nyambung dengan amal yang kita buat. Makanya kita masuk surga bukan karena amal, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini diantara maksudnya supaya kita jangan sombong dengan amal kita. Jangan sudah merasa kalau sudah banyak amal itu seolah-olah wah bedoi kaplingan di surga.